Shalom, bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Amin saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, saya tuh kalau memuji, menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan tuh rasanya nggak pengen berhenti loh saudara. Tadi siang di ibadah yang kedua saudara, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, lawatan Tuhan terjadi. Begitu saya sampai rumah saudara, ada WA yang masuk ke dalam WA saya. Saya enggak tahu itu siapa, cuma nomor. Lalu dia menyebutkan, Pak, saya ini, ya dia ngomong seperti itu. Tadi siang waktu kita sama-sama memuji menyembah Tuhan sebelum firman, saya menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Amin. Beliaunya ini sampaikan, sudah 3 minggu ini badannya lemah, tangannya kaku. Mau kerja susah, tapi pada waktu tadi siang dia paksakan menyembah Tuhan, dia paksakan mengangkat tangan, dia terima kesembuhan. Amin. Di dalam hadirat Tuhan, apapun yang luar biasa bisa kita terima. Makanya saudara, kalau engkau diajak memuji menyembah Tuhan, jangan lakukan dengan setengah-setengah. Karena kalau orang setengah-setengah gak akan terima apa-apa. Tapi ketika engkau datang kepada Tuhan dengan segenap hatimu, engkau mengangkat tangan tinggi-tinggi ketika engkau memuji Tuhan, lakukan dengan segenap hati. Tuhan melihat hatimu. Dan Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Kau butuhkan terobosan, kau butuhkan pemulihan, kau butuhkan kesembuhan. Bagi Tuhan itu sesuatu yang mudah. Karena Dia Tuhan yang melampaui segala kemustahilan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, saudara, dengan cepat hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema To be a new creation atau menjadi ciptaan baru. Katakan ciptaan baru. Lebih lagi katakan ciptaan baru. Sekarang ditambahi, aku ciptaan baru. Amin, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, mari kita buka bersama-sama di 2 Korintus 5, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 17. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ayat 17, sebab siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang percaya katakan amin. Saudara percaya, saudara di tempat ini adalah ciptaan baru yang dikerjakan oleh kuasa Tuhan. Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat yang luar biasa. Saudara, kata Yunani untuk ciptaan baru dipakai kata kaineketesis, yang berarti seseorang yang berada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Dengan manusia lama lenyap dan digantikan oleh kehidupan baru. Ciptaan baru itu menggambarkan adanya sebuah perubahan total dalam kehidupan seseorang yang percaya kepada Kristus. Di mana mereka menanggalkan atau meninggalkan kehidupannya yang lama, yang penuh dosa, dan dilahirkan kembali menjadi ciptaan yang diperbaharui. Lalu bagaimana agar kita benar-benar bisa menjadi ciptaan yang baru?
Tadi di ayat yang ke-17 bagian A dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus. Bukan di dalam yang lain, tetapi di dalam Kristus. Siapa yang ada di dalam Kristus? Yaitu mereka yang percaya kepada Kristus, menerimanya dan mempercayai dan mengambil sebuah keputusan bahwa Yesus Kristus sudah mati dan dibangkitkan buat hidupnya. Dan bilangan orang itu Tuhan jumpai di tempat ini. Amin saudara. Lalu pertanyaannya bagaimana agar kita bisa benar-benar menjadi ciptaan yang baru. Mari kita buka bersama-sama Kolose pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-17. Nanti di rumah saudara bisa juga membaca di Efesus pasalnya yang keempat ayat 17 sampai ayat yang ke-32. Itu isinya hampir sama. Tapi malam ini kita akan ambil yang di Kolose 3 ayat 1 sampai 17. Saya akan dengan cepat membacakan bagi saudara. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dan dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu terhadap seseorang, sabarlah kamu terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Saudara. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bagaimana kita bisa benar-benar saudara menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan? Yang pertama, pikirkanlah perkara yang di atas. Dalam terjemahan lain saudara, perkara yang di atas itu adalah perkara atau hal-hal yang ilahi. Yaitu yang berbicara mengenai Tuhan, yang mendatangkan kemuliaan surga di mana Kristus ada. Jadi Tuhan mau setiap kita hari-hari ini
pikiran kita itu senantiasa memikirkan perkara-perkara yang ilahi. Ketika umat Tuhan memikirkan perkara-perkara yang ilahi, maka saya percaya umat Tuhan itu akan mulai membangun persekutuan dengan Tuhan. Makanya hari-hari ini saudara, tak henti-hentinya dari mimbar ini, itu senantiasa disampaikan, bangun hubungan dengan Tuhan, miliki keintiman dengan Tuhan, bangun persekutuanmu dengan Tuhan. Kenapa saudara? Karena ketika kita membangun persekutuan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, kita mengalami Tuhan, saya percaya di dalam hadirat Tuhan, kita akan menemukan Tuhan. Dan ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, di dalam kita membangun hubungan itu, saya percaya sifat, karakter ilahi itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Itu yang akan mengubahkan hidup kita. Lalu saudara, hari-hari ini apa lagi yang kita kerjakan? Merenungkan firman-Nya serta memperkatakannya dalam hidup kita dan melakukannya. Karena ketika kita hari-hari ini banyak merenungkan firman, banyak memperkatakan firman, banyak melakukan firman, maka sifat-sifat Allah yang luar biasa itu akan ada dalam hidup kita. Sehingga ketika kita ada di dunia ini, kita diberikan kemampuan untuk benar-benar memiliki hidup seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan sudah mati, bangkit buat setiap kita. Dan Tuhan punya kerinduan agar umatnya itu menjadi umat yang benar-benar menjadi baru. Yang percaya katakan amin. Lalu saudara, bagaimana kita bisa benar-benar dapat memikirkan perkara-perkara yang di atas atau yang ilahi? Coba nanti kita lihat mulai dari ayat yang kelima. Saya nggak akan bicara ayat per ayat, tapi saya akan runtutkan terus, saudara, mulai dari ayat yang kelima. Bagaimana kita bisa benar-benar dapat memikirkan perkara yang di atas atau yang ilahi? Dikatakan, matikanlah segala sesuatu yang duniawi. Segala sesuatu yang duniawi. Firman Tuhan katakan, matikanlah. Gambarannya seperti ini, saudara. Saudara, kalau memegang lilin, itu dinyalakan, ada nyala apinya, betul saudara? Lalu ketika lilin itu ditiup atau sumbunya dipites, itu mati, betul enggak? Kira-kira lilin yang sudah mati itu tanpa diapa-apakan, apakah bisa menyala lagi? Enggak ya? Itu kalau benda yang ada apinya kecil. Gambaran berikutnya saudara, ilustrasinya. Ketika orang mati, apa yang dilakukan oleh orang yang masih hidup? Dibiarkan Pak, ditaruh di pinggir jalan Pak, apakah seperti itu? Enggak ya? Dimasukkan dalam peti, lalu dikubur. Begitu dikubur, apakah orang yang mati itu masih bisa kelihatan saudara? Enggak ya? Nah, kalau kelihatan lagi melayu kabeh saudara. Kalau dikubur, ya mati, enggak kelihatan lagi. Itu gambarannya. Makanya firman Tuhan berkata, matikanlah segala sesuatu yang duniawi. Yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Matikan segala sesuatu yang duniawi yang ada dalam hidup kita. Lalu berikutnya dikatakan, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut, serta tidak saling mendustai. Ini berbicara mengenai dosa karena lidah. Hari-hari ini mari jaga perkataan kita. Jaga omongan kita. Ya, buang semuanya. Yang marah, yang suka geram,
yang suka melakukan kejahatan, buang dari hidup kita. Lalu berikutnya saudara, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Nah, saya suka kata kesabaran ini saudara. Seringkali kalau kita ngomongin tentang kesabaran, biasanya yang timbul dalam pikiran kita apa? Orang yang sabar itu orang yang bagaimana? Orang yang tidak cepat marah Pak. Orang yang kalau di kata-katai diem. Saudara, itu memang betul. Tapi saudara, seringkali ada begitu banyak orang mengalami masalah dalam kehidupannya. Itu karena tidak punya kesabaran. Contohnya gini. Ini contoh yang umum dan sering terjadi. Ada seseorang dengan gaji 2.500.000. Kira-kira saudara dengan gaji 2.500.000 itu untuk hari-hari ini kira-kira gimana saudara? Paling banyak untuk makan, betul enggak? Untuk transport dan sebagainya. Tapi banyak orang hari-hari ini karena tidak punya kesabaran, dengan gaji segitu pengennya HP-nya ganti. Gantinya enggak main-main loh saudara, iPhone 17 Pro Max. Ada ya yang Pro Max ya? Saya enggak tahu. Loh saudara, ada enggak yang seperti itu? Ada. Akhirnya karena enggak sabar, dia harusnya nabung dari sisanya, kira-kira bisa terbeli enggak saudara? Bisa saudara. Tapi seringkali orang enggak sabar. Begitu buka HP, ada pundi. Buka lagi, kredit mudah. Buka lagi, apa saudara? Uang cepat. Pak Tono kok hafal? Ya hafal, enggak ini yang scroll gitu tiba-tiba muncul ya saudara ya. Ada pundi. Oh saudara, kalau enggak sabar akhirnya apa? Ambil pinjaman. Modal KTP tanpa anggunan. Masukkan KTP, foto, cekrek. Dana Anda bisa cair 5 juta. Lalu cari yang lain lagi. Akhirnya saudara karena tidak ada kesabaran. Dia ambil itu. Dia belikan HP baru. Memang keren saudara. Kalau kemana-mana biasanya kalau orang pakai HP kan diginikan. Dia selalu gini jalannya saudara. iPhone 17. Tahu apa ini? Tidak lama diburu tukang tagih saudara. Sampai mules-mules. Mau makan aja tidak enak. Loh saudara betul loh. Orang itu kalau utangnya buahnya itu enggak enak. Mau makan susah. Setiap hari takut. Ya toh. Ke gereja takut diburu. Saudara makanya miliki kesabaran dalam segala hal. Saya percaya ada waktu Tuhan yang terbaik. Lupa uangnya dari mana? Ya dari Tuhan. Nah terus ya kerja. Terus kadang ada orang-orang ngomong gini, Bapak kan enak, Bapak itu hamba Tuhan. Kan enggak kerja, tinggal doa sama Tuhan. Ya wis tapi jadi hamba Tuhan toh. Minta apa-apa tinggal Tuhan, butuh biaya buat kuliah. Tuhan butuh beli ini, Tuhan butuh beli itu saudara. Tuhan kasih? Halo? Tuhan kasih? Kasih. Caranya? Ya mbuh. Ya kan tinggal minta sama Tuhan. Dan kalau kita sabar, kesabaran itu yang akan membuat kita hidup luar biasa di dalam Tuhan. Ada waktunya Tuhan. Lalu saudara berikutnya. Hidup dalam
pengampunan. Kira-kira kalau kita berbicara mengenai pengampunan, ada enggak yang di tempat ini masih menyimpan dongkol hati? Ada yang enggak masih dendam sama orang lain? Dendam dengan mantan pacarnya, dendam dengan apa saudara? Bosnya, dendam dengan suaminya, sakit hati tidak bisa ngampuni dengan istrinya. Loh tadi pagi loh saudara saya sampaikan, orang itu kalau menyimpan tidak bisa ngampuni, saya percaya sama Tuhan tuh seringkali diingatkan loh. Orang yang tidak bisa ngampuni, begitu dengar namanya saudara, kupingnya langsung panas. Apalagi dengar nama, apalagi ketemu saudara. Dia lewat sini, ada loh yang ngeludah loh saudara. Tadi pagi lebih serem lagi. Lah kalau kamu ketemu orang yang tidak bisa engkau ampuni apa? Dipacul. Saya sampai langsung ngomong, ampuni Tuhan. Oh, saudara, bagian kita hanya melepaskan pengampunan loh Tuhan. Ampuni, aku mengampuni Tuhan. Mengampuni orang itu. Kira-kira gampang enggak mengampuni saudara? Gampang. Asal kita mau. Kalau itu masih kita simpen terus saudara, itu loh yang akan menghalangi langkahmu ke depan. Orang yang mengampuni itu akan menutup masa lalu dan membuka masa depan. Tapi orang yang tidak mengampuni, masa depanmu tertutup. Kenapa? Lah mau melangkah, ingat terus ketemu mangkel. Ra kerja saudara, tidak bertumbuh. Begitu engkau mengampuni, lega di hati, siapapun dia. Pak ngomong enak Pak, loh saudara, saya kan dulu pernah kesaksian. Saya itu dulu pernah punya sakit hati yang luar biasa. Yang pertama dengan ayah saya. Sampai kebawa-bawa sampai saya besar. Tapi begitu saya bisa melepaskan pengampunan, akhirnya saya bisa mengasihi papa saya, orang tua saya, ayah saya. Bahkan ketika beliaunya meninggal, ya saya ada di sisinya. Pak menangis Pak, ya menangis nih saudara, karena sudah dipulihkan. Saya punya adik yang juga kepahitan dengan ayah saya. Dia bilang gini, ini adik tiri saudara. Aku benci mbek papa. Wis to ngampuni wong masmu iso ngampuni lho. Aku benci. Papa tuh beda-beda ke aku. Saya yang sudah dibelikan cuma ngomong ampuni wis to. Kowe nek ngampuni uripmu penak. Bener loh saudara, selama dia belum mengampuni, kesandung-sandung terus saudara. Tapi begitu dia bisa mengampuni papa kami, dia dipulihkan luar biasa. Bahkan sekarang dia pindah ke luar kota, luar pulau. Di sana dia bekerja dan melayani Tuhan. Amin. Orang yang pulih itu enak saudara. Masa depannya terbuka. Lalu saudara berikutnya. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menguatkan. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menguatkan. Artinya ada unity. Dan kalau ada unity saudara, maka disitulah berkat Tuhan mengalir. Mazmur 133 dikatakan, di mana ada kesatuan hati, di situ Tuhan mencurahkan berkat-Nya. 2 atau 3 orang berkumpul, bersehati, minta apa saja. Dikatakan apa? Tuhan memberikannya. Makanya saudara suami istri ayo terus bergandengan tangan. Bersatu, bersehati. Pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini bersehati, bergandengan tangan. Kalau Bapak Gembala sudah mengomong visi 2000 jiwa. Lalu ada yang tanya, caranya gimana Pak? Yes, pokoknya visi 2000 jiwa ya Pak ya. Unity. Oh saudara, kalau unity semua
doanya bersatu hati, memikirkan Tuhan, lawat Tuhan, lawat Tuhan, lawat. Saudara, satu visi yang saya percayakan digenapi di tempat ini, yaitu apa? House of Miracle. Amin. Makanya saudara, kalau visi itu terus didengung-dengungkan dari tempat ini akan menjadi House of Miracle. Di mana ada kuasa mujizat Tuhan dinyatakan, lawatan Tuhan terjadi, tempat pemulihan saudara. Saya percaya tempat ini akan menjadi tempat pemulihan. Seperti yang Tuhan sudah taruh atas tempat ini. Buktinya banyak saudara. Salah satunya tadi Pak Agus yang kesaksian, betul enggak? Dia ngalami pemulihan, dia ngalami kesembuhan, mujizat Tuhan. Tadi siang ada seorang ibu yang juga ngalami kesembuhan. Artinya apa? Itu membuktikan Tuhan bekerja luar biasa di tempat ini. Mengapa Tuhan bekerja? Karena setiap kita merindukan itu terjadi. Amin. Bukan hanya hamba-hamba Tuhan, tapi setiap kita umat Tuhan. Kalau ada kerinduan, maka saya percaya hal itu akan terjadi. Selanjutnya saudara, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Saudara, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Artinya Tuhan mau dalam hidup kita itu senantiasa ada damai sejahtera. Bagaimana kita bisa mengalami damai sejahtera senantiasa? Di dalam Yesaya 32 ayat 17 bagiannya dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kebenaran siapa saudara? Kebenaran Tuhan melalui firman-Nya. Amin. Ketika hidup kita ada kebenaran, kita menjadi pribadi yang melakukan kebenaran, saya percaya hidup kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Meskipun di hadapan kita terjadi tantangan, masalah yang bertubi-tubi dalam hidup kita, masalah, tantangan yang mungkin akan menghambat langkah kita. Tetapi ketika kita tetap damai sejahtera, kita akan diberikan kemampuan untuk keluar dari setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita. Orang yang damai sejahtera itu enggak akan gerusa-gerusu. Orang yang mengalami damai sejahtera itu akan tenang meskipun di tengah-tengah badai sekalipun. Lanjutkan saudara. Karena waktu saudara. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Segala sesuatu. Engkau akan bekerja, engkau akan melakukan hal-hal apapun juga dalam perbuatan, dalam perkataan, landaskan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kira-kira saudara, kalau kita mau melakukan dosa, kita bisa ngomong dalam nama Tuhan Yesus? Halo, aku mau berbuat dosa dalam nama Tuhan Yesus. Ini ketemu aku langsung tak tumpangi tangan sama kaki saudara. Tak bawa ke pantry, tak bukakan kolam baptisan. Mungkin dulu baptisnya belum kecelup semuanya. Saudara, apapun juga yang engkau katakan, yang engkau lakukan, lakukanlah dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya pasti hal-hal yang benar yang akan kita lakukan. Sambil saya undang para pemain musik, para worshiper untuk bisa naik ke atas mimbar. Closing statement. Roma 6 ayat 11 sampai 12. Roma 6 ayat 11 sampai 12. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi
menuruti keinginannya. Ciptaan baru adalah pribadi yang tidak mau lagi hidup di dalam dosa. Karena Kristus yang berkuasa dalam hidup kita. Kita bukan lagi hamba dosa, tetapi anak-anak Allah yang hidup dalam kemenangan dan ketaatan kepadanya. Amin.